Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riana Leananda dengan NIM 2410512045. Nama saya Ratu Aziza dengan NIM 2410512057. Nama saya Muhammad Sadam Mufti, NIM saya 2410512038. Kali ini saya akan menjelaskan tentang SMPP. Adalah sebuah paket perangkat lunak yang sangat berguna bagi para pengembang web. Ini seperti sebuah studio mini yang memungkinkan Anda membuat, menguji, dan mengembangkan website atau aplikasi web secara lokal di komputer Anda tanpa perlu langsung mengunggah ke server hosting. Mengapa SMPP penting? Karena SMPP dapat membuat website lokal. Anda bisa membuat website sederhana atau kompleks tanpa perlu koneksi internet. Menguji fitur-fitur yang Anda buat dapat langsung diuji tanpa mengganggu website yang sudah online. Debugging, jika ada masalah Anda bisa dengan mudah menemukan dan memperbaikinya. Komponen utama SMPP: Apache, server web yang berfungsi untuk melayani permintaan halaman web. MySQL, database yang digunakan untuk menyimpan data website seperti data pengguna atau produk. PHP, bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web dinamis. Peri, bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk scripting dan tugas-tugas otomatisasi. PHP-MyAdmin, sebuah alat berbasis web untuk mengelola database. MySQL, selesai visual. Keuntungan menggunakan SMPP. Keuntungannya adalah gratis dan open source. Anda bisa menggunakan SMPP tanpa biaya, mudah digunakan, lintas platform, bekerja di berbagai sistem operasi. Komprehensif, mencakup semua komponen utama untuk pengembangan web. Fleksibilitas, dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan. Contoh penggunaan SMPP: membuat blog sederhana, membuat toko online, membuat aplikasi web interaktif. Kesimpulannya, SMPP adalah alat yang sangat berharga bagi siapa saja yang ingin belajar atau bekerja di bidang pengembangan web. Dengan SMPP, Anda memiliki lingkungan pengembangan yang lengkap dari fleksibel di komputer Anda sendiri. MySQL adalah sebuah sistem manajemen basis data relasional yang sangat populer dan open source. Sederhananya, MySQL adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola database. Database sendiri adalah tempat penyimpanan data tersusun dalam jumlah besar. Fungsi utama MySQL: penyimpanan data. MySQL adalah untuk menyimpan berbagai jenis data, mulai dari sederhana seperti nama, alamat, hingga data yang lebih kompleks seperti gambar, video, dan dokumen. Perorganisasian data. Data dalam MySQL diatur dalam tabel-tabel yang saling berhubungan. Tabel ini memiliki kolom-kolom yang mengidentifikasi jenis data yang disimpan, seperti teks, angka, atau tanggal. Pengambilan data MySQL memungkinkan Anda untuk mengambil data yang spesifik dari database menggunakan bahasa query khusus yang disebut SQL. Pembaruan data. Anda dapat membarui, menghapus, atau menambahkan data ke dalam database. Yang terakhir adalah pengamanan data. MySQL menyediakan fitur keamanan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Mengapa MySQL penting? MySQL sangat penting dalam pengembangan web karena MySQL mendukung aplikasi dinamis, memungkinkan website dan aplikasi web. Contoh penggunaan MySQL. Contoh yang pertama adalah e-commerce, menyimpan informasi produk, pelanggan, dan transaksi. Yang kedua, blog, menyimpan postingan blog, komentar, dan informasi pengguna. Kesimpulannya adalah MySQL adalah komponen penting dalam pengembangan web modern dengan memahami dasar-dasar MySQL. Jadi kali ini aku bakal jelasin pembuatan sistem pariwisata berbasis MySQL. Jadi di video ini aku bakal ngebangun database lengkap yang meliputi entitas seperti destinasi wisata, tour guide, paket tour, pelanggan, dan pemesanan. Terus gak hanya itu, aku juga bakal masukin data-data ke dalam tabel-tabel ini buat nguji sistem yang udah kita buat. Jadi langkah pertama itu kita bakal ngebuat database-nya. Jadi database ini bakal jadi tempat penyimpanan data utama buat sistemnya.
Jadi perintahnya itu create database sistem pariwisata dan use sistem pariwisata. Perintah pertama membuat database baru, sedangkan perintah kedua memilih database yang bakal kita gunain. Setelah ini, semua tabel yang bakal kita buat bakal berada di dalam sistem database sistem pariwisata. Terus kita bakal mulai bikin tabel-tabelnya. Tabel pertama itu kita bikin tabel destinasi. Tabel ini bakal nyimpen informasi tentang tempat wisata yang tersedia di dalam sistemnya, seperti destinasi, lokasi, dan harga tiket masuk. Jadi struktur tabelnya itu create tabel destinasi, ID destinasi, nama destinasi, lokasi, dan harga tiket. Jadi ID destinasi ini merupakan primary key yang bakal jadi pengenal unik buat setiap destinasi. Tipe datanya itu integer dengan auto increment, yang artinya nilai ini bakal bertambah secara otomatis buat setiap entry baru. Terus selanjutnya itu nama destinasi ini nyimpen nama destinasi wisata dengan panjang maksimal 100 karakter. Terus lokasinya, lokasi geografis destinasi, misalnya kota atau provinsinya, dan harga tiket itu buat harga tiket masuk destinasi tersebut dengan tipe desimal buat mendukung angka desimalnya. Terus selanjutnya aku insert ke tabel destinasinya dengan wisata-wisata yang bisa dikunjungi, jadi kayak Bali, Raja Ampat, dan Kawah Ijen. Terus setelah itu kita ke tabel tour guide-nya. Jadi tabel tour guide ini buat nyimpan data pemandu wisata. Pemandu wisata ini yang bakal mendampingi turis selama perjalanan. Jadi struktur tabelnya create the tabel, create table tour guide, ID guide, nama guide, dan pengalaman. Jadi ID guide-nya ini aku taruh primary key buat pemandu wisata. Nama guide-nya itu nama pemandu wisatanya sama pengalaman kita hitungannya dalam jumlah tahun. Terus langsung aja insert ke tabel tour guide-nya pakai dummy information yang kita punya. Terus selanjutnya kita ke paket tournya. Jadi paket tour ini kita ngegabungin data destinasi dan tour guide buat membentuk paket wisata lengkap. Jadi strukturnya bisa dilihat. Nah, di sini ID destinasi itu mengacu ke tabel destinasi buat menentukan lokasi paket wisata. Terus ID guide-nya mengacu ke tabel tour guide untuk menentukan pemandu wisata. Durasinya itu kita hitungannya dalam per hari, dan harga buat harga paket wisatanya. Terus sama kayak yang tadi sebelumnya, kita insert data ke tabel paket tournya. Selanjutnya lanjut aja ke tabel yang keempat, yaitu tabel pelanggan. Jadi tabel pelanggan ini buat nyimpen informasi tentang wisatawan atau pelanggan yang bakal memesan paket wisatanya. Terus ini struktur tabelnya. Jadi ID pelanggan itu kita taruh di primary key dan di generate secara otomatis karena dia auto increment juga yang tadi. Terus habis itu selanjutnya nama pelanggan itu kita taruh nama lengkap pelanggannya, email itu buat email pelanggan, sama nomor telepon pelanggannya. Langsung aja sama kayak sebelumnya kita insert datanya pakai dummy information yang kita punya. Dan yang terakhir itu tabel pemesanan. Nah, di tabel pemesanan ini itu ngerekam transaksi atau pemesanan yang dilakukan pelanggan untuk paket wisata tertentu. Nah, bisa dilihat SQL-nya. Di ID pemesanan itu primary key yang di-generate secara otomatis untuk setiap transaksi pemesanan kayak yang sebelumnya, dan ID pelanggan itu mengacu ke tabel pelanggan untuk mencatat siapa yang memesan. Selanjutnya ada ID paket, dia mengacu ke tabel paket tour untuk mencatat paket wisata yang dipesan, dan tanggal pemesanan itu tanggal pemesanan yang dilakukan. Terakhir jumlah orang. Jumlah orang ini jumlah orang yang ikut dalam satu pesanan tersebut. Langsung aja di input, di insert dummy informationnya yang kita punya. Oke, sejauh ini kita udah berhasil bikin 5 tabel dan ngisi data awal buat masing-masing tabel. Juga menjelaskan hubungan antar tabel-tabel pakai foreign key. Dengan data yang telah dimasukkan, sistem ini udah siap buat digunain dalam berbagai operasi database
seperti query untuk analisis laporan dan pengelolaan data wisatanya. Jadi selanjutnya kita bisa mulai bikin query yang lebih kompleks kayak join, view, dan lain-lain. Jadi kita jelasin ke selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas beberapa query yang ada di sistem pariwisata ini. Nah, query yang pertama adalah join. Jadi, query ini digunakan untuk menampilkan informasi lengkap terkait pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Nah, kita gunain si join ini buat menghubungin tabel pemesanan, pelanggan, paket tour, destinasi, dan tour guide. Nah, pemesanannya sendiri adalah tabel utama yang menyimpan si data transaksi. Nah, terus hasilnya kita mendapatkan data seperti nama pelanggan, nama destinasi, nama pemandu wisata, durasi, dan tanggal pemesanan. Selanjutnya ke query kedua, itu ada query group by. Jadi, query ini menghitung jumlah pemesanan berdasarkan destinasi wisata. Nah, kayak sebelumnya kita menghubungkan tabel pemesanan, paket tour, dan destinasi pakai si join ini, dan kolom count dalam kurung pem.id_pemesanan digunakan untuk menghitung jumlah pemesanan di setiap destinasi. Selanjutnya, untuk group by itu buat mastiin data dikelompokkan berdasarkan nama destinasi. Nah, hasilnya adalah daftar destinasi wisata dengan jumlah pemesanan masing-masing. Nah, selanjutnya buat query ketiga. Query ini menampilkan nama pelanggan, destinasi, dan jumlah orang khusus untuk pemesanan dengan lebih dari 2 orang. Jadi, kayak biasa kita pakai si join buat menghubungkan tabel pemesanan, pelanggan, paket tour, dan destinasi sama kayak sebelum-sebelumnya. Nah, buat nampilin nama pelanggan, destinasi, dan jumlah orang yang khusus buat pemesanan dengan lebih dari 2 orang ini, kita pakai si where. Jadi where itu adalah filter yang memastikan hanya data dengan jumlah orang lebih dari 2 yang diambil. Jadi ini query ini bisa ngebantu mengetahui pelanggan yang memesan dalam grup besar atau dalam jumlah besar yang lebih dari 2 orang. Selanjutnya di query keempat. Query ini membuat sebuah view bernama destinasi populer, destinasi_populer untuk melihat destinasi dengan pemesanan. Jadi query ini kita pakai create view. Terus buat kayak sebelumnya kita pakai join buat menghubungkan si paket tour, destinasi. Terus kita pakai having count dalam kurung pem.id_pemesanan lebih dari 0 buat mastiin destinasi yang muncul di view memiliki pemesanan. Nah, setelah itu buat nampilin si view-nya ini kita bisa menggunakan perintah select all from destinasi populer, karena tadi kita udah buat view dari create view destinasi populer. Terus jadi kita bisa cuman dari select all from destinasi_populer, nggak usah nulis nama tabelnya lagi. Jadi ini tuh caranya lebih efisien buat nyimpen hasil query yang bakal sering digunain. Selanjutnya query terakhir, yaitu query ini menampilkan data pelanggan, destinasi, dan harga untuk paket yang harganya di atas rata-rata. Di sini ada subquery seperti select AVG atau average dalam kurung harga from paket tour. Jadi ini tuh buat menghitung rata-rata harga paket pakai si average. Dan kita pakai where pt.harga lebih besar dalam kurung hasil subquery. Jadi ini tuh filter untuk memilih paket dengan harga di atas rata-rata.
query ini membantu dalam analisis penjualan paket dengan harga yang lebih tinggi atau harga yang di atas rata-rata. Jadi itu penjelasan beberapa query yang telah kita buat untuk sistem pariwisata ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.